Sahabat Dinar, balik lagi bersama aku Zana di channel Dinar All in One. Nah teman-teman, video kali ini merupakan video kelanjutan dari materi eksponen dan logaritma, di mana di video sebelumnya kita sudah bahas tentang definisi dari eksponen, definisi dari logaritma, dan sifat-sifat mereka berdua. Tapi penjelasan sifat-sifat dari eksponen dan logaritma sepertinya sudah dimengerti tanpa adanya latihan soal langsung. Makanya video ini ditujukan untuk teman-teman latihan, supaya sifat-sifat yang udah disebutkan di video sebelumnya bisa kita pakai langsung untuk mengeksekusi soal-soal berkaitan. Untuk itu, jangan lupa ditonton dulu video sebelumnya supaya tahu apa aja sifat-sifat yang dimiliki oleh eksponen dan juga logaritma, dan jangan lupa untuk like sama subscribe channelnya di Dinar All in One. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita bahas soal-soal tentang eksponen dan juga logaritma. Oke, kita punya soal pertama di sini di mana ada akar pangkat 3 dari 4 pangkat X tambah 1 sama dengan 2 akar 8 pangkat X gitu ya. Yang ditanyakan berapa sih nilai X-nya? Nah, di sini kita bisa menerapkan sifat-sifat eksponen gitu ya. Karena akar itu adalah kebalikannya eksponen, artinya bentuk sebaliknya. Gitu ya. Kemudian di sini kita punya akar pangkat 3 dari 4 pangkat X tambah 1 sama dengan 2 dikali akar pangkat dari 8 pangkat X. Nah, bentuk yang di dalam akar ini bisa kita pecah menjadi 4 pangkat X dikali dengan 4 pangkat 1. Karena kita ingat ya, kalau sifat A pangkat M dikali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M tambah N. Nah, sifat ini yang kita terapkan pertama. Kemudian untuk yang kedua, kita bisa terapkan kalau 8 itu sama dengan 2 pangkat 3. Kemudian kita pangkatkan lagi dengan X. Itu ya, wait, ini nggak jelas angka 3-nya. Oke. Kemudian setelah kita pecah seperti ini, kita bisa membuat mereka semuanya dalam bentuk pangkat aja, jadi nggak usah dalam bentuk akar. 4 pangkat X dikali 4 pangkat 1 dipangkatkan dengan sepertiga, karena akar pangkat itu akar pangkat 3, jadi sepertiga, sama dengan 2 dikali 2 pangkat 3X per 2, karena ini adalah pangkat 2 gitu ya, akar pangkat 2. Kemudian setelah itu 4 itu merupakan bilangan kelipatan dari 2, atau bisa kita cari dengan perpangkatan 2. Jadi ini sama aja kayak 2 pangkat 2X dikali 2 pangkat 2 gitu ya. Kemudian dipangkatkan lagi dengan sepertiga sama dengan 2 dikali 2 pangkat 3X per 2. Kemudian untuk mencari berapa sih hasil yang kiri ini gitu ya. Ini sama aja kayak 2 pangkat 2X per 3 ditambah 2 per 3. Nah, yang kanan sama dengan 2 pangkat 1 ditambah 3X per 2. Nah, kemudian kita pakai sifat lainnya nih, dimana kalau misalnya basisnya udah sama, berarti pangkatnya bisa kita bikin persamaan. Oke, kita bikin persamaan. Kita bikin persamaan di sini ya, yaitu 2X per 3 ditambah 2 per 3 sama dengan 2 per 2 ditambah 3X per 2. Nah, ini kita kali 6, bisa ya, kita kali 6. Supaya nanti jadinya 4X tambah 4 sama dengan 6 ditambah 9X. Maka 5X sama dengan min 2, maka X-nya sama dengan min 2 per 5. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah min 2 per 5. Nah, mungkin di sini aku mau memberikan highlight gitu ya, sifat-sifat yang digunakan. Pada proses ini, sifat yang pertama adalah ketika A pangkat M dikali dengan A pangkat N, maka hasilnya sama dengan A dipangkatkan dengan M tambah N. Nah, kemudian ini adalah sifat yang kedua. Dimana di sifat yang kedua ini, ketika ada A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N, hasilnya sama dengan A pangkat M kali N. Oke, kemudian ada lagi sifat di mana ya? Sifat di sini. Ya, ketika ada ini yang ketiga ya. Ketika ada akar pangkat dari A pangkat C gitu ya. Ini sama dengan A pangkat seper C.
Nah, yang terakhir yang ini, yang keempat, itu adalah ketika ada A pangkat M sama dengan A pangkat N. Nah, ini adalah menentukan bahwa M itu sama dengan N. Jadi basisnya udah sama, maka pangkatnya pun juga sama nilainya. Seperti itu untuk soal pertama. Jadi ini yang mau aku highlight, supaya teman-teman ingat nih, sifat-sifat yang dimiliki sama eksponen itu apa aja. 1, 2, 3, 4. Masih banyak yang lainnya, tapi ini adalah beberapa diantaranya yang kita pakai di soal kali ini. Oke, soal berikutnya kita punya soal logaritma nih teman-teman. Dimana di sini kita baca dulu ya soalnya bareng-bareng. Jika X log W sama dengan setengah dan X Y log W sama dengan 2/5, nilai dari Y log W berapa? Ini merupakan soal SBMPTN tahun 2013 yang sudah cukup lama tapi masih relate ya. Jadi mungkin supaya lebih gampang di sini aku tuliskan ulang dulu. Wait, ini aku pindahin ke sebelah sini ya. Kita tahu kalau misalnya, sorry. Aku mau pindahin kamera aku supaya nggak kealangan. Oke, kita punya X log W sama dengan setengah dan XY log W sama dengan 2/5. Nah, dari informasi-informasi ini kita ingat kalau misalnya sifat yang pertama, kalau ada A log B, itu nilainya sama dengan 1/B log A. Nah, mungkin sifat ini belum ada di video sebelumnya, tapi ini boleh dijadikan sifat tambahan. Ketika A log B, ingin kita tukar antara basis dan numerusnya, maka kita bikin dia jadi 1/. Kayak gitu. Nah, ketika kita udah tahu nih rumus ini, maka X log W sama dengan setengah bisa kita ubah bentuknya menjadi W log X sama dengan 2, karena dibalik jadi 1/, gitu kan. Nah, selanjutnya pun hal yang sama kita terapkan untuk si X Y log W ini, maka jadinya W log X Y sama dengan 2/5. 5/2, karena udah kita balik ya. Jadinya, ngulangin lagi. 5/2. Nah, kemudian kita bisa melakukan apa nih? Karena kita di sini diminta untuk mencari Y log W, kita bisa menghilangkan si X-nya dulu. Kita ingat kalau misalnya ada pembagian W log X dibagi dengan W log X atau sebaliknya, kita bisa menghilangkan X-nya. Nah, pembagian logaritma itu identik dengan pengurangannya. Nah, kita ingat nih sifat kedua, di mana kalau ada W log XY dikurang W log X, berarti W log XY dibagi dengan W log X. Nah, kemudian ini bisa kita jadikan kayak gini nih. Sifatnya ini ya, W log XY dikurang W log X sama dengan W log XY dibagi X. Tadi salah ya, W log-nya nggak usah ikut lagi, jadi langsung aja kayak gini. Nah, X-nya bisa kita sederhanakan, coret-coret, maka jadinya W log Y. Karena itu, W log Y nilainya sama dengan 5/2 dikurangi 2. 2 itu adalah 4/2 gitu ya, jadi 5/2 dikurang 4/2 sama dengan setengah. Karena yang duanya adalah Y log W, berarti kita cari sebaliknya, seperti yang tadi, pakai sifat yang pertama. Kita kan ingin mempertukarkan antara basis dan numerusnya gitu ya, maka kita bikin 1/1 dari setengah, yaitu hasilnya 2. Jadi jawabannya adalah yang D, seperti itu. Jadi di sini kita cuma pakai 2 sifat. Sifat yang pertama adalah ini, ketika kita mempertukarkan antara basis dan numerus, maka jadinya 1/nya. Sifat yang kedua kita pakai ini. Ya, mungkin tadi di penjelasannya agak sedikit keliru, tapi aku ulangi lagi. Kalau misalnya kita punya A log B dikurang A log C, maka ini sama dengan A log B dibagi C. Ini sifatnya. Yang kedua sebenarnya ini, supaya lebih sederhana ya. Variabelnya kita ganti. Nah, untuk sifat yang pertama, berarti kalau misalnya, udah ya, A log B sama dengan 1/B log A. Jadi kita nyatakan dalam A sama B supaya lebih gampang. Begitu juga dengan yang ini. Sifat yang kedua, seperti itu. Nah,
Semoga dari kedua soal ini, teman-teman bisa lebih mengerti tentang sifat-sifat dari eksponen logaritma. Mungkin memang kedua soal ini tidak bisa mengcover semua sifat-sifatnya, tapi setidaknya dari yang hanya mengetahui aja sifat-sifatnya, sekarang teman-teman jadi tahu nih cara penggunaannya gimana sih gitu ya. Kemudian cara penerapan dalam soalnya kayak gimana. Jadi nggak cuma tahu doang, tapi bisa pakainya. Seperti itu. Mungkin untuk eksponen dan logaritma aku cukupkan sampai di sini. Di video selanjutnya kita akan bahas materi apa. Kita lihat dulu materi tentang program linear. Jadi jangan lupa untuk stay tune di channel Linear All in One. Kita akan bahas tentang program linear di video selanjutnya. Sampai jumpa.